Pengantar aplikasi e-arsip dengan sistem abjad. Yang pertama adalah pengertian dari e-arsip sendiri. E-arsip adalah aplikasi kearsipan elektronik yang berfungsi sebagai kabinet virtual untuk menyimpan berbagai format arsip seperti dokumen, PDF, Word, dan lainnya dalam bentuk digital. Hal ini menggantikan dokumentasi manual yang rentan fisik, memakan tempat, dan sulit ketika dicari. Lalu kita masuk pada kearsipan dengan sistem abjad. Menurut pengertiannya, sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama atau orang ataupun badan organisasi. Nama orang atau nama atau badan organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini menggunakan metode penyusunan secara abjad atau arsip diklasifikasikan menjadi metode huruf A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan indeks. Kemudian untuk captionnya, pada sistem abjad ini kata tangkapnya adalah nama pengirim atau surat naskah masuk, yaitu nama badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga negara, badan-badan swasta, maupun nama-nama individu atau nama orang maupun badan organisasi yang dituju. Dalam hal mengindeks, sistem abjad berarti kegiatan membagi nama ataupun orang ataupun badan organisasi menjadi beberapa unit. Adapun keuntungannya, yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk maupun surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Kemudian, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan, serta mudah untuk diterapkan. Selain keuntungan, ada pula kerugian yang ada dalam sistem abjad ini. Yang pertama, pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Yang kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain, tetapi berbeda nama pengirimnya, akan tetap terpisah dari penyimpanannya. Kemudian, harus mempergunakan peraturan indeks. Dan yang terakhir, banyak orang yang memiliki nama yang sama, sehingga harus lebih teliti lagi. Karena kalau tidak teliti, bisa salah dalam menempatkan dan menemukan arsip tersebut. Fungsi sistem arsip dalam sistem abjad. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pencarian. Penggunaan abjad memudahkan pengguna menemukan arsip secara cepat karena sudah ada urutan yang familiar. Yang kedua, meminimalisir kesalahan penempatan. Dengan urutan huruf yang konsisten, kemungkinan salah masuk folder berkurang. Dan yang terakhir, fleksibel untuk berbagai jenis arsip. Sistem ini cocok dipakai di lingkungan dinamis seperti surat menyurat karena mudah untuk disesuaikan dengan nama pihak terkait. Mau tahu langkah-langkahnya? Nanti kita simak caranya. Baik, berikut langkah-langkah melakukan klasifikasi arsip berdasarkan abjad. Yang pertama, kita harus memiliki aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus memiliki surat-surat yang akan kita klasifikasikan seperti ini, dan kita juga harus memiliki aplikasi e-arsipnya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi e-arsipnya. Ini kita silang saja. Ini kita aplikasi arsip, dan ini kearsipan dua-dua ini. Ini kita silang dan langsung kita buka ke aksesnya, Microsoft Access. Lalu kita open.
akan muncul seperti ini, media digital kearsipan, dan kita akan memilih arsip digital. Lalu kita akan memilih sistem klasifikasi abjad dan kita akan menginput data arsip. Ini kita new aja dan kita akan mengisi ID card. Teman-teman bisa menambahkan ID card di sini ya, datanya seperti nama, alamat, dan nomor telepon, foto, dan lainnya. Terus kita tutup saja karena sudah ada ID saya. Kita pilih A006. Selanjutnya untuk nomor surat, kita membuka dulu surat yang akan kita klasifikasikan tadi, yaitu surat masuk PT Pictures Nusantara. Nah, yang kita butuhkan nomor, kita salin dulu, lalu kita kembali, ikut nomor suratnya. Untuk tanggal surat tadi kita lihat, untuk tanggal surat 1 Oktober 2019 dan lampiran 1 bundle perihal permintaan penawaran jasa website. Ini tanggal diterima bisa hari itu juga atau hari selanjutnya. Kita akan pilih 2 Oktober. Dan kategori ini kita pilih yang surat masuk. Untuk perihal kita isi yang tadi nih. Dan untuk lampirannya 1 bundle. Selanjutnya untuk kode klasifikasi kita pilih permintaan penawaran. Apakah sudah ada? Harusnya di huruf B. Ternyata adanya pengenalan usaha, kita bisa menambahkan dulu. Di sini kita jadikan E. Selanjutnya ini permintaan penawaran. Lalu kita refresh, lalu kita tutup. Ini kita ada klasifikasi, kita ambil yang PE. Untuk isi ringkasan ini ada di surat yang tadi, kita buka dulu. Ini yang ini, maka kami mohon memberikan sampai zaman now. Kita salin dan kita kembali ke aplikasi tadi, kita copy pastekan. Kami mohon untuk dari tadi suratnya itu dari PT Pharma Indonesia dan kepada PT Pictures Nusantara. Pada PT Pictures Nusantara. Nah, untuk indeksnya kita mengindeks nama perusahaan dengan nama dahulu. Untuk catatan kita tidak menambahkan. Dan untuk kabinet kita lihat dulu apakah sudah ada dokumen penawaran. Ternyata A01. Baik, kita akan pilih A01 ini. Dan untuk suratnya kita bisa menambahkan. Surat masuk. Ini kita oke aja, lalu kita save dan kita bisa lihat previewnya seperti ini. Lalu kita new aja. Oh iya, kita bisa melihat kartu kendali juga. Di sini kartu kendalinya seperti ini. Kita silang saja, lalu kita new. Di sini kita akan mengklasifikasikan surat keluar
dengan ID card yang masih sama dengan tadi. Nomor surat kita lihat dulu suratnya. Maaf, salah. Kita lihat surat keluar. Yang kita butuhkan yaitu nomor, kita salin, tanggal surat juga kita salin, perihal kita salin, dan isi ringkasan itu karena ini mengenai perkenalan perusahaan dan produk, kita mengambil isi ringkasan yang kami melayani pembuatan web profile aplikasi berbasis sampai segala kebutuhan kita salin. Nah, untuk lampiran satu bundle kita akan kembali lagi ke aplikasinya tadi. Untuk nomor surat kita ambil yang 22 PNIX dengan tanggal suratnya dan 7 September. Kita ambil tanggal diterimanya mungkin 28. Nah, kategori surat kita ambil yang keluar, dan untuk perihal perkenalan perusahaan dan produk. Untuk lampiran kita tadi satu bundle. Kode klasifikasi sudah ada ya teman-teman, yang perkenalan perusahaan tadi. Untuk isi ringkasan kita ambil yang kami melayani pembuatan ini. Tadi dari PT Picos. Pada PT Pharma Indonesia. Dan indeksnya kita kasih PT. Untuk catatan kita strip saja, dan untuk kabinet rak kita lihat dulu apakah ada surat khusus perkenalan. Oh, ini sudah ada kok dokumen perkenalannya, itu kita tutup aja. Kita ambil yang D01. Untuk nambah surat kita ambil surat yang tadi, yang surat keluar. Kita oke. Lalu kita share dan kita preview. Seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat kartu kendali seperti ini. Kita juga bisa menyimpan di convert file. Kita ambil yang PDF, lalu kita oke. Ini kita masukin sini saja. Dan ini kita juga bisa menyimpan atau nge-save kartu kendali. Ini kita ambil PDF juga, kita oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tutup, lalu kita bisa melihat preview agenda. Begitulah caranya Begitulah langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi berdasarkan abjad ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Contoh kasus sederhana e-arsip bagian abjad berikut adalah contoh kasusnya. Kantor XYZ adalah perusahaan kecil yang menerima puluhan surat masuk setiap harinya, mulai dari surat penawaran, surat lamaran kerja, hingga surat tagihan. Saat ini mereka masih menggunakan sistem kearsipan manual yang masih menyisakan dan disimpan di bagian lemari arsip. Sebab hal itu, pencarian terkadang masih terkendala. Pencarian surat masuk memakan waktu yang lebih lama dan menyebabkan resiko kehilangan ataupun kerusakan arsip yang cukup tinggi.
Oleh sebab itu, kantor e-arsip memutuskan untuk mengimplementasikan aplikasi e-arsip sederhana untuk mengatasi masalah ini. Dengan fokus pada pengarsipan surat masuk berdasarkan subjek objek. Mari kita mengelola, menyimpan, dan juga mengirimkan informasi secara digital agar lebih rapi, cepat, dan juga ramah lingkungan. Mari kita wujudkan administrasi yang lebih efisien dan juga modern. Di era yang serba digital seperti sekarang, sudah saatnya kita beralih ke arsip digital. Selain hemat dan juga praktis, penggunaan arsip digital juga mudah, aman, dan juga cepat. Audio Jungle.